kecilan, dia kelola dan seterusnya dan sebagainya. Saya bisa tunjukkan orangnya karena orang itu pengen tenangan. Lah pertanyaan terbesar saya, wong nek duwe duit akeh iki mesti tenang napa mboten kira-kira? Apa neh ra duwe duit nggih? Ning jenengan nek ra duwe duit rekoso ya iso tenang karena urusan tenang itu ukurannya dudu duit. Ukurannya dudu sehat, ukurannya dudu popularitas, ukurannya bukan kekuasaan. Lah ukurannya apa Ustaz? Dengar ayat Allah di surat Al-Fat ayat sekawan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Sing memberikan ketenangan itu siapa kira-kira? Allah. Huwallazi itu Gusti Allah yang anzala sakinah, yang menurunkan ketenangan di mana Ustaz? Fi qulubil mukminin, di hati orang-orang yang beriman. Lihat jadu iman sama imanin, dia akan terus tambah keimanan yang sudah dimiliki atas keimanan yang sudah dia punyai. Semakin tenang hidupnya. Makanya nek kepengen tenang urip jenengan, sing jenengan goleki sinten kira-kira? Allah. Mangkatah sujud jenengan. Berapa pekan yang lalu saya didatangi, saya sering isi pengajian di tempat beliau. Ustaz, minta doa tanggal 27 kami mau berangkat umroh. Saya protes sama beliau. Jenengan itu setiap Ramadan mesti umroh sampai 10 hari. Kok ini belum Ramadan wis umroh? Apa jawab dia? Ustaz, saya itu setahun paling tidak 4 sampai 5 kali harus umroh. Bukan karena dia punya biro. Kenapa? Saya itu merasa tenang, nyaman, damai betul itu ketika di Mekah sana. Jadi hiburan saya itu di sana. Jadi kalau jenengan di Masjid Baitur Rahmah itu sujud sholat setenang ketika di Masjid Haram, itu nikmatnya luar biasa jenengan. Kuwi wong sugih kuwi ana sing sholat ning masjid ngene iki ora karuan tenang lho. Karena kadang handphone lali ra dipateni kring bingung. Kadang metu saka masjid wis dioyak wong kadang-kadang. Urusane akeh. Ning nek aku ning Mekah Ustaz, kuwi handphone tak pateni aku nggih status ning Mekah. Kowe nek butuh aku ya ning Mekah kono kadang-kadang. Dan saya tidak ingin berhubungan dengan yang lain. Tenang dia itu ya ketika itu. Jadi kadang-kadang wong sugih kuwi tenange luwih angel luwih larang regane. Nggih napa nggih? Oh nggih kadang-kadang wis do ngakoni iki rada sugih-sugih. Lho itu luwih angel. Hamba-hamba Allah itu luar biasa. Itu makanya kenikmatan itu, ketenangan itu Allah anugerahkan. Dan mengingat Allah itu menjadikan kalian Loh dari mana Ustaz bisa kata gitu? Ayatnya celas-celas ono. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kowe iki nek ingat kali Gusti Allah hatimu dadi tenang napa mboten? Itu kenapa kok bisa tenang Ustaz? Itu karena iman. Karena iman itu maksudnya apa Ustaz? Nanti dibuka di hadis riwayat Imam Muslim. Kanjeng Nabi nate ngendikaken tentang urusan iman. Apa itu? Ajabali amril mukminin. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, saya dibikin takjub atas semua urusan orang yang beriman. Lu kenapa orang beriman menakjubkan Rasulullah? Kata Rasulullah, inna amrohu kullahu khair. Karena semua urusan yang menimpa pada kehidupannya itu menghasilkan berujung kepada kebaikan. Lu kebaikan bagaimana Ustadz? Idza masat usaro. Kalau orang ini lapang dunianya, dapat nikmat kekayaan, dapat kekuasaan, dapat popularitas, dapat dunianya. Apa yang muncul kata Rasulullah? Fasakaro. Dia bersyukur. Fakana khairullah, syukur niku adalah kebahagiaan besar atas dirinya. Tuh, menarik napa mboten? Kenapa wong sugih ra bahagia kira-kira? Karena kurang syukur. Wong sehat kok kurang bahagia napa kira-kira? Karena kurang syukur. Nah, syukur kira ra sederhana itu. Itu syukur itu bisa menjadikan kebahagiaan. Nah, Ustaz tadi mengatakan tidak perlu dunia, bisa tenang juga. Bisa. Karena Kanjeng Nabi juga ngendikan di hadis itu dilanjutkan apa? Wa idza massat udhara, ketika dia ditimpa kesulitan, apa yang muncul kira-kira? Fasobaro. Maka dia bisa sabar. Dan sabar itu fakana khairullah. Itu kebaikan yang sangat besar atas dirinya. Maka terbayang ayat Allah, wasta'inu bisabri. Loh, kenapa dengan sabar? Sabar itu nggak akan pernah muncul. Fasobrun jamil itu tidak akan pernah utama kalau jenengan tidak pada konsep wallahu musta'an. Anda minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Jadi sabar itu karena bahasa iman. Loh kok Ustaz bisa mengatakan sabar bahasa iman? Saya mau beritahu. 2-3 hari yang lalu, 2 pekan yang lalu, kami kedatangan di masjid kami, Masjid Lawian itu seorang syekh dari Palestina.
Dia lahir di Gaza, S1-nya di Gaza sana. Itu namanya Syekh Ibrahim, masih muda. Lah yang menarik dari ceramah beliau 30 menit, dia nunjukkan di slide nih. Dia bercerita, 10 hari itu saya baru bisa kontak sama kakak perempuan saya. Kenapa? 7 Oktober kemarin. Jadi sudah 90 hari ini berlangsung. 7 Oktober pertama. Itu ketika Israel mulai melakukan pembantaian genosid itu. Yang hari ini angkanya sudah 29.000. Yang 7.000 itu ada di bawah reruntuhan. Saya minta maaf itu. Kita kaum muslim yang jumlahnya 2 miliar ini nggak punya daya untuk menolong saudara kita yang di sana, dan pembantaian itu sampai hari ini terus berlangsung. Saya minta maaf. Itu terjadi. Itu apa yang diceritakan saya Ibrahim. Saya cemas sekali, saya takut sekali. Loh kenapa? Karena saya punya kakak perempuan yang ada di sana. Punya keluarga di sana. Dan betul, 10 hari kami kehilangan kontak. Begitu sudah hari ke-10, tiba-tiba telepon saya berdering. Assalamualaikum, ternyata kakak perempuannya yang hubungi. Saya bahagia, demikian pula kakak perempuan saya. Loh kenapa bahagia? Dia sebutkan, saya masih hidup. Jadi kakak perempuannya saya Ibrahim masih bahagia dia. Masih hidup, itu kenikmatan besar. Lah saya cemas, kenapa? Karena kok dia saja yang hubungi. Gimana kakak ipar saya? Kakak ipar itu suaminya kakak perempuannya. Dia, saya Ibrahim menunjukkan di fotonya. Ini kakak ipar saya. Kakak iparnya itu ternyata diceritakan saya Ibrahim usia 12 tahun wis ngapal ke Al-Quran. Lu kok ngapal ke Al-Quran 12 tahun? Karena cita-cita anak-anak di sana itu kepengen jadi mujahidin, mujahidah. Dan itu melawan Mesir Israel itu, nek kepengen bergabung dengan Laskar Mujahidin Brigade Al-Qassam, kuwi salah satu syaratnya kudu apal minimal 15 juz. Makanya mereka ngapalkan Quran itu karena kepengen jadi tentara, kepengen ingin melawan. Maka ketika ditanya, "Lah gimana kabar kakak saya, ipar saya ini?" Apa jawab kakak perempuannya? Alhamdulillah. Kenapa? Kakak iparmu sudah mencapai cita-cita tertinggi dia. Lu cita-cita tertingginya dia apa? Ternyata mengusir itu ya cita-cita tertingginya harus matinya mati, dan ternyata sudah syahid. Jawabnya alhamdulillah. Saya penasaran, saya tanya lagi, gimana dengan ponakan-ponakan saya? Dia lihatkan di fotonya, ini ponakan saya, bapak-bapak ibu-ibu, usianya 9 tahun sama 5-4 tahun. Itu betul. Itu ketika saya tanya saudara perempuan saya, jawabnya apa? Alhamdulillah, ponakan-ponakanmu nemeni bapaknya juga syahid di jalan Allah. Loh, kakak berarti sendiri? Oh, enggak, saya bersama ehwah yang lain. Terbayang jenengan. Kenapa orang syahid kok jawabnya alhamdulillah? Hari ini banyak orang masuk Islam itu ndelok kesabarannya wong Palestina itu melihat musibah yang menimpa mereka. Itu kok bisa mereka sedemikian sabar itu kenapa? Karena bahasa imannya. Nanti dibuka surat Al-Baqarah 154. Ayatnya jelas-jelas wonten niku. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakillah tas'ur. Kamu ojo pisan-pisan ngendikan wong sing dibunuh dan terbunuh di jalan Allah itu amwat, mati. Tetapi sejatinya mereka hidup, dan kalian tidak menyadari itu. Saya tanya, kalau orang punya keyakinan keimanan seperti itu mengantarkan orang syahid, senyum apa mboten kira-kira? Senyum, karena dia tidak berpikir ini mati, tetapi ini orang yang akan hidup dalam kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan yang mereka hari ini jalani. Makanya mereka melepas itu dengan senyum, dengan bahagia. Itu mati syahid. Lah beliau Ustaz, bagaimana kakak perempuan itu yang ditinggalkan masih di dunia? Ditanya lagi, lan jenengan posisi di mana? Makanmu kayak apa? Apa jawab kakak perempuannya yang membuat saya Ibrahim juga meneteskan air mata? Dia sebut alhamdulillah, saya di sini 2 hari sekali masih bisa makan katanya. Itu 2 hari sekali masih bisa makan tuh nyebut alhamdulillah. Lan jenengan ki rung luwe wis do maem kadang-kadang. Ini mau makan siang wis disuguhne wis marem-marem neh kadang-kadang gitu. Banyak di antara itu. Itu 2 hari sekali masih bisa. Alhamdulillah. Loh kok bisa gitu Ustaz? Karena ayatnya cetha itu terhadap orang yang menderita dalam penderitaan itu ternyata bisa bahagia juga. Kenapa Ustaz? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Ayatnya cetha niku. Kowe orang beriman itu pasti diuji oleh Allah dengan rasa takut, rasa lapar dan takut itu menderita apa mboten kira-kira?
Derita. Wa naqsim minal amwal, hilang harta, menderita tidak? Derita, sedih. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kehilangan nyawa-nyawa di antara orang-orang terdekat itu sedih tidak? Sedih. Apalagi as-samarot. Samarot itu buah yang awalnya Anda sudah tanam pohonnya, Anda tinggal panen saja dia. Loh, itu betul. Itu ada kakek-kakek di sana. Ditanya kenapa tidak mengungsi kek? Loh, kata sang kakek ini viral juga di media sosial di Gaza sana. Kata sang kakek apa? Loh, saya berada di depan rumah saya. Loh, rumah jenengan pun runtuh seperti itu. Dan disebutkan juga di sini nggak ada gandum, nggak ada listrik, nggak ada air bersih dan seterusnya. Apa jawab sang kakek itu? Jenengan tahu jawaban? Itu jawaban iman, saudara. Ketika dia mengatakan kan ada Allah. Loh, ada apa dengan ada Allah? Itu bahasa iman, Ustaz. Kenapa bahasa iman? Karena Allah memberitahu orang yang menderita dengan kata wabasiris, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Makanya di periode kedua itu adalah periode iman. Kowe iki iso bahagia nek iso memunculkan sifat syukur lan sabar. Jadi kalau siang ini jenengan kurang bahagia hidup jenengan, berarti jenengan masih kurang antara dua hal itu. Neng ketoke jo kurang sabar gini, syukur ya jelas jo kurang syukur nih. Karena yang sing ditonton mesti sing dhuwur-dhuwur. Loh, itu orang hidup itu hanya dua saja itu. Nah, itu menarik Bapak-bapak. Lah, orang kalau bisa menjadi sholat itu jadi hiburan. Kata Rasulullah, ya Bilal areh Nabi sholat. Yuk Bilal, senang-senang dengan sholat. Karena itu membahagiakan. Orang bisa lebih dekat sama Allah, wirid, sujud dan seterusnya. Ya apa ya kira-kira? Hiburan orang beriman itu sholat itu. Hiburan orang beriman sholat itu. Maka kalau kenikmatan sholat itu diambil, itu rekoso itu. Dan ada hadisnya itu. Yang pertama kali dicabut dari keimanan seseorang itu apa? Urusan sholatnya ternyata. Apa? Hilang khusyuknya. Hilang rasa khusyuk. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Artinya hilang khusyuk itu nanti sudah mulai terjadi. Jadi sholat itu ya nggak ada nilainya. Nggak ada kebahagiaannya. Nggak ada kegembiraannya. Makanya menarik kalau kita bisa pahami itu dengan sempurna. Apa Ustadz? Itu baru level tingkat kedua. Pertama tadi yang paling rendah apa nih? Ngurus dunia, kekuasaan, kekayaan dan seterusnya. Yang kedua apa? Kebahagiaan. Nggih napa nggih? Orang bahagia nyenengin apa mboten? Nyeneng nggih. Tetapi saya beritahu itu urusan dunia kuwi sing urutane jek lagi nomor loro. Aja ana sing luwih dhuwur katimbang itu. Ada tingkat ketiga dan tingkat keempat yang juga paling tinggi. Loh, ketiga apa Ustaz? Apa kira-kira? Ada yang lebih tinggi daripada itu. Prestasi besar. Setelah Anda dapat semuanya, dapat bahagia, dapat kekuasaan, kekayaan, apalagi kira-kira? Yang ketiga itu apa Ustaz? Saya minta maaf. Kalau yang kedua tadi, bahagia itu sing dikejar nggo sapa kira-kira? Hah? Kepengen bahagia untuk siapa kira-kira? Untuk diri. Jenengan pernah tahu ada hamba-hamba Allah sing dipikir kuwi dudu awake dhewe. Maksud Ustaz gimana? Orang yang hidupnya, kalau dia seorang laki-laki suami, yang paling ingin dia bahagiakan itu istri dan anak-anaknya. Suami itu rela menderita demi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Ada enggak kira-kira? Ada. Itu kira-kira suami idaman apa betul? Apabila ada istri yang mau menderita demi kebahagiaan sang suami, dia juga menderita untuk anak-anaknya dan keluarga besarnya. Kira-kira suami bahagia enggak punya istri seperti itu?